Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Oke, di video kali ini kita bahas lagi satu platform aplikasi yang di luaran sana banyak menyebutnya sebagai penghasil cuan dengan memanfaatkan teknologi AI. Oke, namanya aplikasi Bakai. Oke, Bakai atau Bakai lah gitu ya. Nah, pembahasan ini yang kedua. Sorry, ini yang kedua teman-teman. Sebelumnya pernah saya bahas berbarengan dengan scamnya Smart Wallet. Oke, kita tahu Smart Wallet korbannya ribuan dan sekarang sedang melakukan upaya hukum melalui grup paguyuban yang sudah ditangani sama lawyer dari tim BAP Law Office. Kenapa saya tahu perkembangan Smart Wallet? Karena saya masuk ke dalam tim BAP Law Office untuk kasus korban Smart Wallet ini. Oke, nah kita nggak bahas Smart Wallet. Oke, biarkan tim lawyer yang mengurus nanti bikin LV ke Barreskrim. Sekarang sudah mencapai 17 miliar. Jadi minimal kerugian harus 25 miliar untuk bikin LV ke Barreskrim. Dan saya optimis pasti bisa. Karena jumlah korban Smart Wallet yang mengirimkan berkas untuk melakukan LP ke Barreskrim masih ratusan orang. Bahkan mungkin ribuan ya. Terakhir saya dengar yang belum diaudit kerugian korbannya masih ada 700-an member dan saya optimis pasti mencapai 25 miliar dan nanti kita proses upaya hukum Smart Wallet. Oke, untuk korban Smart Wallet semangat ya, kita bantu nanti. Oke, di sini BKI. Ini video saya yang kedua ya, membahas BKI. Ternyata ada promo 20 sampai 26 April. 26 April itu hari ini saya bikin video. Jadi ada event, oke, event agen yang berhasil merekrut anggota terbanyak selama 7 hari. Jadi si para bakteri Ponzi itu dikasih event hadiah, reward. Siapa yang paling banyak merekrut bebek dungu selama 7 hari, mereka akan dapat reward atau hadiah, oke. Tapi di sini syarat ikut eventnya jadi karyawan tetap, oke. Jadi si bakteri Ponzi, ya si leader Ponzi itu, ya yang nggak punya hati nurani, jerumusin orang, ya orang awam ke Ponzi gitu ya, harus menjadi karyawan tetap dulu. Deposit minimalnya mereka 50.000 teman-teman. Waduh, modal 50.000 jadi karyawan tetap. Jadi karyawan tetap itu bagi saya itu mereka itu jadi bakteri Ponzi tetap gitu. Modal 50.000, jerumusin orang sebanyak-banyaknya dapat reward jutaan. Waduh, ngiler tuh bakteri Ponzi. Biasanya yang mereka jerumusin itu orang deket dulu. Hati-hati teman-teman. Jadi profitnya 2% sampai 8%. Udahlah, saya nggak perlu bahas profitnya. Ini tuh nggak logis. Contoh Smart Wallet, 2%. Gimana sekarang? Korbannya hampir terakhir itu saya dengar 9.000 korban. Oke, dan sebentar lagi seperti yang tadi saya katakan akan melakukan upaya hukum bikin LP ke Barreskrim. Nanti di track, mungkin bahkan sampai ke luar negeri gitu ya. Ya, mudah-mudahan berhasil dan aset korban Smart Wallet bisa kembali. Semangat intinya teman-teman. Bonus referral 10%, rabat isi ulang 10%, cuan bagi si leader Ponzi. Kalau berhasil jerumusin orang sebanyak-banyaknya. Juara 1 10 juta. Wih, keren ya. Modal 50.000, jerumusin orang sebanyak-banyaknya selama 1 minggu. Juara satunya 10 juta. Dan tentu saja teman-teman, orang yang mereka ajak itu harus deposit juga. Jadi juara-juara 1 sampai juara 10 ini duit para member baru, dana segar dari member baru. Ini kan money game, skema Ponzi. Ketika banyak member baru yang gabung, itulah dana segar bagi si bandar Ponzi. Tapi ya, ini tuh udah gejala scam. Kalau sudah ada event seperti ini dengan ini kan di luar nalar gitu ya. Juara 1 10 juta sampai juara 10 sejuta. Mana ada bandar Ponzi yang mau rugi. Si bebek culas, si bakteri Ponzi itu dimanfaatkan. Ponzi kalau udah gemuk, dalam artian sudah banyak aset yang masuk dari para calon korbannya, mereka pasti kabur. Tinggal dikrek kalian itu, ya. Tinggal dikrek, selesai itu BKI, kabur tuh, selesai itu bandar Ponzi, selesai itu bebek dungu itu kena scam nantinya. Nangis tuh, ya. Dibilangin nggak ya? Oke lah kalau kalian pemain Ponzi bodo amat, kalian mau main mau enggak,
terserah kalian. Tapi video-video saya ini untuk orang awam, oke, supaya tidak menjadi korban. Contoh smart wallet, ribuan korbannya. Mau seperti smart wallet? Saya doakan enggak. Ya, tapi ya, Ponzi kalau kalian sudah kecemplung ya, jadi korban itu cuma kalau kalian nggak jadi korban itu cuma mustahil aja. Ya. Karena setiap Ponzi pasti memakan korban. Itu ya. Terus di sini bonus member. Oke, nah di sini ada profit setiap hari. Nah, profit setiap hari itu nggak logis. Investasi apa? Mau pakai AI, pakai UI, pakai apa gitu kan? UI, AI. Bodoh amat teman-teman. Yang jelas investasi itu fluktuatif. Nggak pernah konsisten. Oke, kalau ada yang menawarkan investasi dengan penghasilan atau profit konsisten, kalian jangan tergiur, jangan seneng ditawarin investasi seperti itu. Harusnya kalian mikir, oke? Jangan blow on. Nah, sangat gencar sekali di sini. Ragumu adalah masa depanmu. Waduh, ragumu rugimu, gitu kan biasanya. Stop judi slot, stop togel, stop parlay, stop alkohol, stop narkoboy. Hasil keuntungan bisa dipakai untuk buka usaha, beli tanah, beli rumah, beli mobil. Tetap konsisten. Nah ini, ya, bakteri Ponzi itu yang kayak gini teman-teman. Ya. Dia bilang stop judi. Iya, setuju saya stop judi. Tapi ya jangan main Ponzi juga. Karena judi sama Ponzi 11-12. Justru saya sering mengatakan, Ponzi seperti BKI, Smart Wallet, dan yang lain sebagainya gitu ya. Terus IFC juga scam ya kemarin. Itu tuh lebih parah dari judi. Itu bagi saya. Kenapa? Judi, slot, togel, parlay, dan jenis-jenis judi lainnya. Semua orang sudah tahu bentuknya. Oh ini judi. Oh ini skater misal gitu kan. Wah ini judi gitu kan. Terus togel, nomor-nomor kayak gitu kan. Judi itu semua orang tahu. Bahkan anak bocah SD pun udah tahu gitu ya. Tapi Ponzi itu selalu berkamuflase teman-teman, hati-hati. Di balik investasi. Orang awam dikibulin. Oh ini investasi gitu kan. Investasi profit stabil gitu. Padahal Ponzi, investasi bodong, skema Ponzi. Itu lebih parah dari judi. Bahkan kalau judi nggak mungkin dibumbui agama. Orang agama melarangnya, gitu kan. Tapi Ponzi, meskipun hukumnya 11-12 dengan judi, selalu menggunakan agama, bumbu sosial. Bumbu agama kenapa? Banyak yang orang penampilannya agamis tapi jadi leader Ponzi, main Ponzi dengan dalih di akhirnya ketika scam mereka ngaku korban juga, pura-pura nggak tahu, pura-pura kena tipu juga, padahal mereka tahu itu Ponzi. Sebagian yang berpenampilan agamis pun main Ponzi, itu bahkan jadi leader Ponzi. Terus bumbu sosial, ngasih flexing, bantuan sosial, oke? Karena Ponzi itu bumbu agama, bumbu flexing, gaya tokoh masyarakat, tokoh agama, udah. Nanti pasti banyak korbannya. Beda dengan judi. Makanya saya tuh nggak mendukung judi. Sama, saya tuh menolak judi, menolak Ponzi juga. Tapi Ponzi bagi saya lebih bahaya dari judi. Judi yang rungkat, yang rusak, itu dia saja, orang itu saja. Gitu ya. Kalau judi, orang itu saja yang jadi korban judinya. Oke? Kalaupun ngajak orang lain belum tentu mau. Orang ini udah jelas judi. Tapi kalau di Ponzi, misal kalian orang awam kena scam, tapi ngajak orang lain, bukan cuma kalian yang rungkat, yang rusaknya, yang menjadi korbannya, tapi keluarga kalian, teman-teman kalian yang kalian ajak juga ikut-ikutan jadi korban karena kalian mengajak mereka. Itulah kenapa saya bilang Ponzi lebih bahaya dari judi, 11-12 lah levelnya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini mereka mengaku bekerja sama dengan Binance. Oke. Aduh, di video pertama saya udah saya katakan, udah saya kasih saran untuk orang awam yang samar dengan informasi ini, kalian email Binance, kalian DM atau apalah supaya bisa menghubunginya di Facebook, di Twitter, di Instagram, kalian DM atau kalian email. Tunggu balasan dari Binance. Gimana nanti kata Binance? Dan ini pasti cuma ngibul. Contoh smart wallet, mau listing ngibul, bekerja sama dengan credit card, CNBC gitu ya kalau nggak salah, ngibul, bekerja sama dengan apalah gitu, ngibul smart wallet. Nah ini juga pasti ngibul teman-teman, karena Binance tidak mungkin mendukung skema Ponzi.
tidak mungkin mendukung skema member get member. Di Binance apakah ada karyawan-karyawan tetap, penggunanya dijadikan karyawan tetap? Enggak. Yang karyawan ya karyawan Binance aja. Kalau pengguna aplikasinya ya udah pengguna, user doang, nggak dapat gaji apa-apa. Dan di Binance pun itu fluktuatif, gitu ya. Ini di Bakai ini, profit stabil, dan itu udah bertentangan dengan Binance. Oke. Nah di sini juga udah mulai buka kantor cabang ini di kota Tasikmalaya. Hati-hati nih warga Tasikmalaya, teman-teman ya, saudara-saudara kita semua di Tasikmalaya, jangan sampai jadi korban. Contoh smart wallet aja. Ini paling dekat contohnya smart wallet. Oke. Feeling saya ini satu bandar sama smart wallet. Hati-hati. Nanti kalau smart wallet berhasil diusut tuntas ya. Sekarang korbannya sedang melakukan proses upaya hukum. Semoga BKI ini dapat juga nanti bandarnya. Oke. Nah, di sini ya, promosi-promosinya banyak sekali di Facebook ya. Bonus rabat level A, B, C 10%, 5%, 3%, itu tuh udah jelas. Itu tuh udah jelas Ponzi ya, jangan blow on. Oke. Kalau para pemain Ponzi mereka udah tahu, tapi tutup mata, tapi rekrut member, memanfaatkan. Tapi untuk teman-teman yang orang awam, saya tidak menuntut kalian untuk percaya, tapi silahkan cek video-video saya ya, supaya kalian nggak jadi korban. Oke, gitu. Ada gaji harian yang kayak gitu, udah tinggalin, jangan tergiur. Oke. Terus di sini ya, promosi-promosinya banyak teman-teman. Nah, ada bonus new member 50.000 free 3 hari. Udah, itu pemanis buatan aja, itu penarik minat aja. Kalau ada yang gratisan, kalian juga nggak bakal kaya amat dari gratisan itu. Dan biasanya yang gratisan itu ya cuma gratisan doang. Ujung-ujungnya kalian disuruh rekrut member baru. Berbagai macam promosi, ada yang mobil ya di gambarnya untuk menarik minat, flexing. Hati-hati teman-teman. Oke, itu saja pembahasan saya tentang BKI untuk yang kedua kalinya. Hati-hati karena ini lagi menjamur, lagi promosi gede-gedean. Oke, feeling saya ini udah titiknya, udah mulai gejala scam. Oke, kalian para pemain Ponzi pasti tahu juga ini tuh udah gejala scam. Stop rekrut member, stop jerumusin orang. Oke, masa kalian mau main Ponzi mulu? Oke. Kalau kalian senangnya main Ponzi, kenapa nggak maling jemuran aja? Sama aja itu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.